Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian online. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap tetap semangat, tetap ceria, dan pastinya harus selalu berpikiran positif. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan harian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kasih-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Cinta-Mu begitu adil bagi kami yang adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Tuhan, biarlah kasih dan cinta-Mu tetap hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami betul-betul dapat Engkau sayangi, dan kami pun dapat menyayangi-Mu juga setulus hati kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang tetap tertanam di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya akan bacakan dari Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22. Mazmur 33 ayat 12 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilai semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, Ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya secara langsung via online G. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara memiliki sebuah alasan untuk tidak memuji Tuhan? Adakah sebuah alasan untuk kita tidak memuji Tuhan? Ada? Pastinya sangat-sangat tidak ada. Walaupun terkadang dunia ini dapat membutakan mata kita untuk tidak memuji Tuhan, karena dunia begitu menyenangkan, karena dunia menawarkan segala hingar-bingar yang luar biasa. Tetapi terkadang dunia pun juga dapat menjadi bumerang bagi setiap manusia, untuk merasakan betapa pahitnya hidup ini, betapa sakitnya, betapa sedihnya karena banyak pengkhianatan, banyak hal-hal yang menyerang kita. Berarti memang tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Walaupun banyak hal-hal lain yang lebih menyenangkan, tapi tetaplah Tuhan yang lebih menyenangkan di dalam hati kita. Dan itulah sifat manusia ketika ditawarkan banyak hal yang lebih menyenangkan. Ya, jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu. Tetap Tuhan yang nomor satu yang kita puji, bukan hal-hal yang lain. Nah, di dalam bacaan kita hari ini
hendak menyampaikan bahwa firman Tuhan adalah sebuah kedaulatan Tuhan untuk membenah diri setiap pribadi manusia. Firman Tuhan hendak menjadi hal yang indah. Tuhan adalah kunci. Seperti di dalam kehidupan kita ada sebuah gembok, pastinya ada kunci. Ada masalah, pastinya ada solusi. Begitu pula juga Tuhan. Ia adalah sumber jawaban atas setiap keluh kesah kehidupan kita. Tuhan adalah kunci dari setiap pergumulan kita. Makanya kita harus tetap ingat, memuji Tuhan adalah nomor 1. Kalau kita baca di ayat yang ke-16 sampai dengan 18, saya akan bacakan sekali lagi. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberikan keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Dalam ayat 16 sampai 18 ini ingin menggambarkan bahwa ini adalah sebuah cerminan diri kita masing-masing. Kan di ayat 16 berkata, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Maupun itu pun kekuasaan, maupun besar kekuatan, maupun ketangkasan yang hebat, tidak ada yang lebih tinggi dari besarnya Tuhan. Makanya kita sebagai manusia jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Sehebat-hebatnya manusia, ada lebih hebat lagi, yaitu Tuhan kita yang maha besar. Kemudian di ayat 16 sampai 18 ini hendak memberikan kita refleksi atas kehidupan. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang layak dipuji, bukan kita memuji diri kita sendiri. Kemudian di ayat yang 18 ini menjadi sebuah bukti kelemah lembutan Tuhan yang begitu syahdu, yang begitu nikmat. Ia akan menopang dan menolong kita. Ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, Tuhan sudah jelas, Tuhan baik. Mari kita berserah kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Dan kemudian di ayatnya yang ke 22 maaf, kasih setiamu Tuhan kiranya menyertai kami. Biarlah kita Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari, dengan firman ini kita dapat belajar bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan, untuk kita tidak mengakui kehebatannya. Biarlah firman ini tetap terus menerangi hati kita dan menguatkan hati kita di dalam kepenatan, kepedihan, kesusahan kita hari ini. Tapi ingat, Tuhan akan memberikan yang lebih di hari yang mendatang. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu telah mengajarkan kami untuk kami berefleksi. Bukan betapa besarnya hebat kami, bukan seberapa kuatnya kami, bukan seberapa tangkasnya kami, tapi hanyalah Tuhan, sang sumber kehidupan kami yang mampu menghidupkan kami. Biarlah firman ini Tuhan dapat menguatkan kami di dalam kami saat ini merasakan pandemi Corona. Biarlah pandemi ini tidak menyurutkan kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami teringat Tuhan untuk mereka yang terkasih, mereka yang tersayang, saudara kami, orang tua kami, ibu, bapak kami, anak kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan mau menjamah mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka dapat kembali sembuh, dapat kembali semangat, dan dapat kembali merasakan pelukan keluarga dan pelukan Tuhan yang begitu hangat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pribadi kami yang saat ini sedang mengupayakan setiap proses kehidupan ini Tuhan, baik itu melalui pekerjaan, usaha, ataupun hal-hal lain Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami.
agar kami tetap siap untuk mengarungi ombak kehidupan ini. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan senantiasa mendengar apa yang menjadi seruan kami, terkhusus Tuhan untuk pandemi ini. Kami berdoa Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu. Kami sudah rindu Tuhan untuk bersekutu. Kami rindu Tuhan untuk memeluk keluarga kami. Kiranya Tuhan menguatkan mereka yang menjadi garda di depan, dokter, relawan, perawat dan sebagainya. Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka agar mereka tetap mampu untuk mengobati mereka yang sakit. Dan itu semua karena berkat penolongan cinta kasih-Mu. Kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan kami, dan inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan harian online hari ini. Sampai berjumpa di renungan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.